Horikita menyela sambil mengangkat suaranya. Kusida tanpa sengaja menelan ludah. Meskipun aku setuju untuk membantu Kusida, aku tidak berniat mencampuri urusan. Namun, bukannya aku tidak bisa mengerti cara berpikir Horikita. Aku juga mempertanyakan apakah teman diperlukan pada banyak kesempatan seperti sekarang atau tidak. Kau berkata seperti itu. Kau sudah menginginkan teman sejak hari pertama sekolah. Aku tidak menyangkal hal itu, namun aku adalah tipe orang yang sama denganmu. Paling tidak sampai aku lulus sekolah menengah, aku tidak akan pernah bisa berteman sampai aku memasuki sekolah ini. Aku tidak pernah mengenal orang lain. Alamat kontak, aku juga tidak pernah bermain dengan siapapun sepulang sekolah. Aku benar-benar sendirian. Kusida terkejut saat aku mengucapkan kata-kata itu. Kurasa karena itulah aku mulai banyak berbicara denganmu. Ini hal baru, namun jika kita memiliki sesuatu yang sama, semua yang terjadi setelah ini berbeda. Kau tidak berteman bahkan jika kau menginginkan teman, aku tidak berteman karena tidak perlu. Mengatakan bahwa kita sama adalah salah, apakah aku salah? Petik 2 titik titik titik. Mungkin, tapi mengatakan pada Kusida bahwa dia merasa tidak nyaman itu terlalu jauh, apa kau benar-benar tidak masalah dengan itu? Mengatakan bahwa kau tidak akan bergaul dengan seseorang sekarang berarti kau akan sendirian selama 3 tahun ke depan. Kesepian di masa depan. Aku baik-baik saja karena akan menjadi tahun ke-9 berturut-turut. Ah, jika kau memasukkan zaman taman kanak-kanak, itu akan lebih lama lagi. Apa dia dengan santai menjatuhkan sesuatu yang berat? Apa dia selalu tinggal sendirian karena dia sudah sendiri selama dia bisa mengingatnya? Bisakah aku pulang sekarang? Horikita mendesah dalam dan menatap lurus ke mata Kusida. Kusida-san, jika kau tidak akan yakin, aku tidak akan mengatakan apapun. Berjanjilah, karena kau tidak bodoh, kau tahu apa yang aku katakan, bukan? Horikita meninggalkan toko itu dengan, baiklah. Dia meninggalkanku dan Kusida di belakang di kafe yang sibuk. Itu adalah kegagalan, aku mencoba membantu tapi tidak ada gunanya, dia terlalu terbiasa menyendiri. Kusida yang tidak bisa berkata apa-apa, duduk dengan bunyi gedebuk. Namun, dia langsung pulih dengan wajahnya yang biasa tersenyum. Tidak, terima kasih Ayano Kouji-kun, aku tidak bisa berteman dengan dia, tapi... Aku harus belajar sesuatu yang penting, aku puas dengan itu. Maaf, Horikita-san mungkin membencimu karena kau membantuku. Jangan khawatir, aku juga ingin Horikita tahu tentang manfaat memiliki teman. Karena kami memegang 4 kursi di antara kami berdua, aku pindah ke meja Kusida. Meski begitu, aku terkejut, ketika kau mengatakan bahwa kau tidak memiliki teman, apakah itu benar? Sepertinya tidak seperti itu. Kenapa kau sendiri? Ya, benar, Sudou, Ike dan temanku adalah teman pertama yang aku buat, aku tidak tahu apakah itu salahku atau hanya karena lingkungan tempat aku dibesarkan. Apa kau senang akhirnya kau bisa berteman? Apa ini menyenangkan? Ya, kadang menjengkelkan, tapi juga sangat menyenangkan. Mata Kusida berkilau saat dia menganggukkan kepala sambil berkata, Horikita memiliki pemikiran dan tujuan di dalam pikirannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya. Apa begitu? Apa memang tidak mungkin untuk dia berteman? Kenapa kau merasa begitu putus asa? Bukankah kau sudah punya banyak teman? Tidak ada alasan untuk terobsesi dengan Horikita. Meskipun dia tidak bisa bergaul dengan semua orang di kelas, bukan berarti dia harus berusaha berteman dengan Horikita. Aku ingin berteman dengan semua orang. Bukan hanya kelas D, tapi juga semua kelas lainnya. Namun, jika aku tidak bisa bergaul dengan satu gadis di kelas, maka aku sudah gagal. Pikirkan saja Horikita sebagai orang istimewa, lalu tunggu sampai kebetulan yang sebenarnya terjadi. Bukan sesuatu yang terpaksa, tapi kebetulan yang nyata. Bila itu terjadi, jadilah pertemanan mungkin bisa dilakukan. Gelombang End of Vol 1 Chapter 4 Gelombang. Vol 1 Chapter 5. Akhir dari hari-hari BIASAKU. Hahaha, kau terlalu lucu, bodoh. Selama kelas kedua pelajaran matematika, Ike ngobrol keras bersama Yamauchi. Sudah 3 minggu sejak upacara masuk, pada saat itu, keduanya yang selalu bersama dengan Sudou diberi nama trio bodoh. Nenek, apa kau mau nyanyi di karaoke? Ya, ayo pergi, di dekatnya, sekelompok gadis sedang membuat rencana sekolah. Meskipun orang-orang merasa gugup untuk sementara waktu, sepertinya semua orang saling terbuka satu sama lain dengan cepat. Ayano Kouji-kun, apa kau juga tidak mencari lebih banyak teman? Tanya Horikita saat dia menuliskan catatan dari papan tulis. Sedikit. Meski awalnya cemas, aku tahu Sudou dari pertemuan di Toserba, dan Ike dan Yamauchi dari kejadian di kolam renang. Kami sesekali makan siang bersama juga. Meskipun aku jauh dari memiliki teman, dekat, aku senang memiliki beberapa teman. Namun, hubungan manusia adalah hal yang misterius, jadi tidak jelas kapan mereka menjadi temanku. Yo. Di tengah kelas, Sudou menerobos pintu kelas dengan keras. Mengabaikan fakta bahwa itu adalah kelas menengah, dia menjatuhkan diri di kursinya dengan menguap besar. Hei, Sudou, apa kau mau makan siang nanti? Ike berkata dengan suara keras dari seberang ruangan. Guru melanjutkan pelajaran tanpa mengatakan apapun tentang Sudou. Sepotong kapur pasti sudah dikirim terbang di kelas yang normal, tapi guru ini tampaknya benar-benar toleran terhadap tingkah lakunya. Pada awalnya, kelas jauh lebih sepi dan pendiam, namun akhir-akhir ini semua orang terlalu rileks. Tentu saja, ada beberapa orang seperti Horikita yang rajin belajar dan memperhatikan. Kantongku bergetar, menunjukkan bahwa aku menerima pesan teks. Ini adalah obrolan kelompok. Sepertinya mereka memutuskan untuk pergi ke ruang makan saat makan siang. Hei Horikita, mau makan siang bersama? Tidak, terima kasih, kalian semua juga sangat kasar. Petik 2 titik titik titik. Tidak bisa menyangkalnya. Lagi pula, saat anak laki-laki sendirian yang mereka bicarakan hanyalah tentang anak perempuan atau lelucon kotor. Siapa yang imut, siapa yang berkencan dengan siapa, dan semua itu.
Mungkin buruk jika menambahkan cewek ke percakapan seperti ini. Wow, dia sudah melakukannya dengan dia. Menakjubkan. Dari percakapan mereka, sepertinya Hirata berkencan dengan Karuizawa. Melihatnya dari kejauhan, jelas sekali bahwa dia sedang mengirim tatapan cinta. Dia pasti imut, tapi dia memiliki udara yang sulit didekati. Tentangnya yang bukan merupakan indikasi dari seorang pemula yang sedang jatuh cinta. Dengan kata lain, dia adalah tipe cewek, Gal. Gal, mudahnya cabe-cabean. Di sekolah menengah, dia mungkin pergi dengan ikemen seperti Hirata. Ini adalah lompatan besar, tapi aku yakin aku tidak terlalu jauh. Ups, aku sengaja menghujatnya. Aku meminta maaf kepadanya di kepalaku. Aku benci ekspresi itu di wajahmu. Horikita menatapku dengan tatapan dingin. Sepertinya dia melihat pikiranku. Apa yang harus kau lakukan agar bisa menjadi pasangan setelah upacara masuk? Aku saja masih kesulitan berteman. Jika aku pergi ke Horikita dan berkata, maukah kau pergi bersamaku? Aku akan segera dipukul. Selain itu, jika aku ingin mendapatkan pacar, aku ingin seseorang lebih halus dan lembut. Jam ketiga, sejarah. Kelas Chiyabashira Sensei. Dia masuk saat lonceng menandakan dimulainya kelas berdering. Sikap siswa tidak berubah. Semua orang, diamlah. Kelas hari ini akan lebih serius. Apa maksudmu gelombang Sae-chan Sensei gelombang? Dia sudah diberi julukan dari kelas. Ini adalah akhir bulan, kita akan melakukan tes singkat, berikan ini ke belakang. Dia menyerahkan kertas ke baris pertama. Akhirnya, tes itu sampai di mejaku. Tes tersebut memiliki beberapa pertanyaan dari masing-masing dari 5 topik utama. Gelombang aku tidak mendengar apapun gelombang aku tidak mau mengambilnya gelombang. Tenanglah, tes ini hanya untuk referensi di masa depan, tidak akan ditulis di kartu laporan kalian, tidak ada risiko, jadi santai saja, namun kecurangan itu secara alami dilarang. Ada ungkapan yang sedikit aneh yang disertakan dalam kata-katanya. Biasanya, nilai hanya tertulis dalam rapor. Namun, kata-kata Chiyabashira Sensei sedikit berbeda. Sepertinya dia menyiratkan bahwa nilai ini tidak akan dilaporkan pada rapor kami, namun akan dilaporkan dengan cara lain. Yah, mungkin aku terlalu mengkhawatirkannya. Karena tidak akan disertakan dalam rapor, tidak ada yang perlu diwaspadai. Begitu ujian dimulai, aku melihat-lihat pertanyaannya. 20 pertanyaan, 4 perbagian, dan 5 poin per pertanyaan untuk total 100 poin. Namun, pertanyaannya sangat mudah dan karena itu, ini terasa antiklimaks. Pertanyaan pada tes ini adalah sekitar 2 tingkat di bawah soal ujian masuk. Semuanya di sini terlalu sederhana. Aku pikir seperti itu, tapi sekitar 3 pertanyaan dalam tes ini lebih sulit dari yang lain. Masalah matematika terakhir mungkin tidak bisa dipecahkan tanpa menggunakan formula yang rumit. Tidak, kenapa masalah ini begitu sulit? Ini jelas bukan untuk siswa sekolah menengah pertama. 3 pertanyaan terakhir bersifat berbeda. Tidak mengherankan jika mereka gagal karena kesalahan. Kenapa mereka mengukur kemampuan kita dengan tes ini? Nah, aku hanya akan memecahkan masalah ini dengan cara yang sama seperti yang aku lakukan di ujian masuk. Chiyabashira Sensei memonitor para siswa saat dia berjalan mengelilingi kelas. Aku melirik Horikita, memerhatikannya yang dengan cepat mengisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sepertinya dia akan mendapatkan nilai sempurna. Aku terus melihat tesnya sampai bel terakhir berbunyi. Hei, jika kau memberitahuku dengan jujur, aku akan memaafkanmu, oke? Apa yang kau maksud dengan jujur? Setelah selesai makan siang, aku mengobrol dengan Sudou dan yang lainnya di depan mesin penjual otomatis. Tiba-tiba, Ike mendekat. Petik 2 titik. Kita adalah teman, kan? Teman yang akan bertahan selama 3 tahun ke depan. Iya, itu benar, tapi... Kalau begitu, kau akan memberitahu kami kapan kau punya pacar. Hah, pacar? Nah, kalau itu pernah terjadi. Ike meletakkan tangannya di pundakku. Kau berkencan dengan Horikita, bukan? Kami tidak akan memaafkanmu jika kau mencuri waifu pada kami. Petik 2 titik. Aku melihat bahwa Sudou dan Yamauchi menatapku curiga. Bodoh, kita tidak berkencan, sama sekali, tidak, serius. Lalu apa yang kalian bicarakan diam-diam di kelas? Itu adalah sesuatu yang tidak boleh kami dengar, bukan? Tentang kencan, atau tentang janji untuk berkencan, benar. Aku cemburu. Tidak, Horikita bukan gadis seperti itu. Aku tidak tahu itu, kita tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara, jika bukan karena Kusida, kita mungkin tidak tahu namanya, dia tidak punya kehadiran dan sama sekali tidak berbicara. Apa begitu? Yah, aku juga tidak pernah melihatnya berbicara dengan orang lain selain aku atau Kusida. Bahkan tidak tahu namanya, itu kejam. Lalu kau tahu semua nama teman sekelasmu. Aku mencoba mengingat, tapi aku hanya bisa mengingat setengah dari nama teman sekelasku. Mengambil poin. Wajahnya imut, kan? Jadi kami memperhatikannya. Mereka menganggukkan kepala. Kepribadiannya sulit, aku tidak suka cewek seperti itu. Kata Sudou setelah minum kopi. Ya, kepribadiannya, bagaimana aku mengatakannya? Keras dan tajam. Aku ingin berkencan dengan seseorang yang bisa aku ajak bicara dengan baik, tentu saja seseorang yang lucu, seperti Kusida-chan. Tentu saja, favorit Ike masih Kusida. Gelombang kencan Kusida-chan. Lalu melakukan hal-hal ecchi, teriak Yamauchi. Bodoh, kau pikir kau bisa berkencan dengan Kusida-chan? Fantasi juga dilarang. Kau juga bermimpi berkencan dengannya, bukan begitu Ike? Dalam mimpiku, aku sudah tidur dengan Kusida-chan. Apa? Dia berpose seksi dengan cosplay dalam mimpiku. Keduanya bertengkar karena delusi mereka. Hei, kalian bisa berfantasi apapun yang kalian inginkan sebagai siswa sekolah menengah, tapi itu tidak menghormati Kusida. Sudou, siapa yang kau incar?
Adakah desas-desus tentang gadis-gadis imut di klub bola basket? Hah? Oh, tidak ada siapa-siapa. Tidak banyak tempat untuk cewek di klub. Benarkah? Sebaiknya jangan bersembunyi kalau kau berkencan dengan seseorang, sama sekali tidak boleh. Ya, ya. Dia hanya menganggukkan kepalanya pada kata-katanya yang menjijikkan. Berbicara tentang pacar, aku teringat Hirata. Hei, bukankah Hirata berkencan dengan Karuizawa sekarang? Oh, benar. Suatu hari aku melihat mereka berdua berpegangan tangan di aula utama. Sialan, kedua orang itu benar-benar berpacaran. Berjalan dengan bahu saling. Jadi mereka, ya, aku ingin tahu apakah mereka sudah melakukan hal-hal ecchi. Tentu saja, aku sangat cemburu gelombang. Rasanya luar biasa bahwa siswa SMA tahun pertama sudah menjadi ecchi. Tapi kurasa itu benar. Aku merasa malu karena berpikir dengan cara yang sama seperti orang-orang ini. Hei, lebih baik kau mendengarkan apa yang akan kukatakan. Aku yang paling berpengalaman dalam hal semacam itu. Yamauchi tergeletak di tanah dan mulai berbicara. Mari kita dengarkan dari Hirata. Apa menurutmu Hirata akan memberitahu kita dengan jujur saat kita bertanya? Bagaimana payudaranya? Apakah dia perawan? Atau apa kau suka itu? Apa kau mengira dia akan menjawabnya? Pengalaman seperti apa yang ingin kalian dengar tentang? Aku pergi ke mesin penjual terdekat untuk membeli minuman. Yamauchi memanggil dengan permintaan. Ambilkan aku kakao. Jangan menyuruhku. Beli itu sendiri. Tidak, aku sudah hampir menghabiskan semua poinku. Aku punya sekitar 2000 poin lagi. Petik 2. Bagaimana kau menggunakan lebih dari 90.000 poin dalam 3 minggu? Itu karena aku membeli semua yang aku inginkan. Sini, lihat, bukankah ini hebat? Yamauchi mengeluarkan perangkat game genggam.